Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3241. Kota Saluran. Barton buru-buru berdiri dan berjalan keluar. "Ada apa, Tuan Button?" Orang yang mengobrol dengan Button bertanya dengan rasa ingin tahu. Button tidak berbicara, dan berjalan keluar ruangan, lalu menelepon Joey. Telepon berdering selama beberapa detik dan diangkat. "Joy, apa yang terjadi?" Barton bertanya. "Tuan Button, saya tidak menyangka putra Anda begitu berani." Suara Barbaro datang dari ujung telepon. "Barbaro, apa yang kamu lakukan pada Joey?" "Kamu meminta Joey untuk mengangkat telepon," kata Barton tajam. "Apa yang aku lakukan padanya?" Barbaro tersenyum, dan kemudian suara teredam disertai jeritan Joey datang dari ujung telepon. Wajah Barton menegang, dan dia berkata dengan keras, "Barbaro, apa yang kamu coba lakukan padaku? Jangan sentuh anakku." "Jadi tidak ada cara lain, aku hanya bisa membiarkannya merasakan sakitnya daging dan darah." Setelah Barbaro selesai berbicara, suara teredam lainnya disertai jeritan Joey datang dari ujung telepon. "Barbaro, aku berjanji padamu, jika kamu menyakiti anakku, aku akan membuatmu dan negaramu membayar harganya," kata Barton dengan gigi terkatup. "Aku tidak suka diancam, Barton. Aku punya beberapa hiena di bawah komandoku. Aku akan menempatkan putramu yang berharga di kandang hiena sebentar dan membiarkan mereka bersenang-senang," kata Barbaro sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Barbaro, Barton langsung melunak. "Barbaro, kita bisa membicarakan apa saja. Tidakkah kamu hanya menginginkan propertiku di negara A? Aku akan memberikannya kepadamu, selama kamu membiarkan anakku pergi," kata Barton. "Barton, semua yang ada di negara ini adalah milikku, termasuk apa yang disebut propertimu, jadi jangan berikan barang-barangku, mengerti?" kata Barbaro. "Lalu apa yang kamu inginkan? Uang, atau yang lainnya?" "Selama aku memilikinya, aku akan memberikannya padamu," kata Barton. "Aku ingin banyak hal, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 10 jam, jika kamu bisa muncul di hadapanku dalam waktu 10 jam, maka aku akan menyelamatkan nyawa anakmu, jika lebih dari 10 jam, maka kamu bahkan bisa tubuh putranya tidak dapat ditemukan, dan jika sekelompok hiena memakan seseorang, mereka biasanya dapat memakannya dalam waktu sekitar 10 menit. Kata Barbaro. "Oke, aku akan pergi sekarang," kata Barton. "Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa memberi tahu Stephen tentang ini." "Aku tahu Stephen adalah temanmu, orang itu." "Aku belum ingin memprovokasi dia," kata Barbaro. "Karena kamu tahu bahwa Stephen adalah temanku, kamu juga harus tahu bahwa Joey dan Stephen adalah saudara yang baik." "Kamu menangkap Joey. Begitu Stephen mengetahui hal ini, aku dapat menjamin bahwa nasibmu tidak akan pernah lebih baik." Barton dikatakan. "Saya setuju dengan ini. Stephen itu bukan lagi sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa. Bahkan jika itu adalah sebuah negara, jika itu bukan negara seperti bintang dan garis, dia seharusnya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menghadapinya, tetapi kamu membuatnya takut karena saya telah memutuskan untuk melakukan hal-hal ini. Saya tidak akan takut pada Stephen," kata Barbaro. Mendengar ini, Barton mengerutkan kening. Dia awalnya mengira Barbaro melakukan hal-hal ini karena dia dibutakan oleh Lilingzi, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Jika dia hanya dibutakan oleh Lilingzi, maka dia harus takut dengan ancaman yang mungkin dibawa oleh Stephen. "Anda harus memiliki hidup untuk menikmatinya," tetapi sekarang dia berkata bahwa dia tidak takut pada Stephen, yang agak aneh. Apakah kepentingan yang membuatnya melupakan rasa takutnya? Ataukah ada rencana yang lebih penting untuk membuatnya mengabaikan ancaman Stephen? "Aku akan menemukanmu sekarang.
Aku ingin kamu meyakinkanku bahwa kamu tidak akan melakukan kekerasan terhadap putraku dalam beberapa jam ini. Kuharap aku bisa melihat Joey yang utuh nanti, kata Barton. Aku mendengar bahwa hubungan antara kamu dan putramu sepertinya tidak terlalu baik. Mengapa kamu sangat peduli padanya sekarang? Barbaro bertanya dengan bercanda. Dia anakku, kata Barton. Hahaha, yah, ini benar-benar hubungan ayah anak, kata Barbaro. Bisakah Anda membiarkan saya berbicara dengannya beberapa kata lagi? Barton bertanya. Tentu saja, ini masalah sepele, kata Barbaro. Beberapa detik kemudian, suara Joey terdengar dari ujung telepon. Ayah. Suara Joey sedikit lemah, seolah terluka. Joy, dengarkan aku, jangan memprovokasi Barbaro, tunggu aku menyelamatkanmu. Kata Barton. Ayah, jangan ikut, ini jebakan, kata Joey lemah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, serahkan semuanya padaku. Ingatlah untuk melindungi dirimu sendiri, pasti. Kata Barton. Ya. Petik 2. Oke, waktu cinta ayah anak telah berlalu, Barton, aku akan menunggumu di negara kita. Suara Barbaro datang dari ujung telepon, dan kemudian telepon ditutup. Bab 3242. Barton meletakkan telepon dengan wajah muram, lalu mengangkat tangannya dan memanggil sekretarisnya. Segera siapkan pesawatnya, aku akan ke negara A, kata Barton. Ya, sekretaris itu mengangguk. Setelah itu, Barton mengambil ponselnya dan menelepon. Mark, saya dalam masalah. Saya akan pergi ke negara A. Jika Anda tidak dapat menghubungi saya dalam waktu 24 jam, segera kerahkan pasukan resmi untuk menekan negara A dan biarkan mereka melepaskan saya. Petik 2. Saat Barton sedang terburu-buru mengatur, Stephen mengadakan pertemuan untuk bawahannya. Karena hari ini tanggal 13 Februari dan hanya tersisa 1 hari sebelum pernikahan, Stephen secara khusus mengadakan pertemuan semacam itu untuk memastikan semuanya berjalan lancar besok. Saat ini 90% tamu telah datang, dan 10% lainnya berasal dari latar belakang resmi. Mereka akan datang besok, kata Lin Kairong. Semua alat transportasi yang dibutuhkan pada hari pernikahan telah disiapkan, dan semua kapal serta helikopter sudah siap. Saat itu, pejabat akan membantu darurat militer di jalan-jalan utama. Kata Lin Wei. Semua fasilitas perangkat keras pernikahan telah melalui lebih dari 3 putaran inspeksi, dan kerahasiaannya sangat bagus. Saat ini, tidak ada berita tentang adegan pernikahan di pasar. Kata Wang Hai. Keluarga mempelai wanita juga telah diselesaikan dengan baik, kata Zhao Meng. Satu persatu bawahan melaporkan progres tanggung jawabnya masing-masing, pada dasarnya semua sudah dilaksanakan saat ini, dan sudah dicek berulang kali untuk memastikan tidak ada masalah esok hari. Stephen mendengarkan dengan seksama dan mengangguk puas. Masih ada 1 hari lagi. Setiap orang harus bekerja keras untuk hari lain. Besok, aku akan memberimu liburan panjang, kata Stephen sambil tersenyum. Tidak sulit sama sekali. Patriark, pernikahanmu adalah hal terpenting bagi keluarga Lin kami. Merupakan suatu kehormatan untuk dipercayakan dengan tanggung jawab yang begitu berat, kata Lin Wei sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Lin Wei, apakah kamu berencana untuk menikah juga? Stephen bertanya. Aku belum melakukannya. Lin Wei menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu membawa gadis lain untuk bertemu orang tua mereka, bukan? Stephen bertanya sambil tersenyum. Ini. Lin Wei menggaruk kepalanya dengan mencibir dan berkata, hanya saja kita bertunangan lebih dulu, dan pernikahannya masih dini. Bagaimana kamu mengetahuinya, Patriark? Aku tidak memberitahu siapapun. Dalam keluarga Lin kami, tidak ada yang Patriark tidak tahu, kata Lin Kairong. Ini tidak berlebihan. Saya bertemu ayah Lin Wei di aula leluhur beberapa hari yang lalu dan mengobrol sebentar. Jika Anda benar-benar ingin menikah nanti, saya akan menjadi saksi Anda, Stephen tersenyum. Benarkah?
Itu saya ingin berterima kasih kepada pemilik sebelumnya. Lin Wei berkata dengan penuh semangat. Titik. Stephen melambaikan tangannya. Semua orang mundur satu demi satu, tetapi Zhao Meng berdiri di tempatnya. Ada apa? Stephen memandang Zhao Meng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu apa, bos? Saya sudah menyelesaikan semuanya. Besok adalah ulang tahun ibu saya, dan ini masih ulang tahun yang besar. Saya ingin kembali dan merayakan ulang tahunnya. Zhao Meng ragu-ragu dan berkata, "Oh, apakah ini suatu kebetulan?" Stephen bertanya dengan heran. "Yah, kebetulan sekali aku tidak bisa menahannya, kalau tidak aku sangat ingin menghadiri pernikahanmu di sini." Zhao Meng berkata, "Karena ini hari ulang tahun ibuku, aku harus kembali untuk merayakan ulang tahun lelaki tua itu." Stephen berkata sambil tersenyum. "Ibuku baru berusia 50-an. Bagaimana dia bisa diberkati seperti Dong Hai dan hidup lebih lama dari Nanshan?" Zhao Meng berkata dengan marah. "Kalau begitu selamat ulang tahun, apa yang disukai bibi?" Stephen bertanya. Dia menyukai menantu laki-lakinya. Zhao Meng bergumam di dalam hatinya, tetapi berkata, "Orang tua itu tidak menyukai apapun, jadi kamu tidak perlu menyiapkan hadiah apapun." Petik 2. Hadiah ini pasti. Pada usia ini, siapkan beberapa suplemen nutrisi untuknya, seperti ginseng dan tanduk rusa. Saya akan meminta seseorang menyiapkannya sebentar lagi. Jangan terburu-buru pergi, tunggu sampai Anda mendapatkan barangnya sebelum akan kembali." Stephen berkata, "Kalau begitu aku akan berterima kasih atas ibuku." Zhao Meng berkata, "Yah, kamu sangat sibuk selama ini, jadi aku hanya memanfaatkan waktu ini untuk kembali dan beristirahat. Aku akan kembali ke ibu kota kekaisaran untuk menemanimu setelah pernikahanku selesai," kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, hati Zhao Meng bergetar, dan kemudian dia berkata dengan menahan diri, "Kalau begitu, oke, aku akan meninggalkan bos dulu." Petik 2. Yah. Stephen mengangguk tanpa banyak berpikir. Zhao Meng berbalik dan meninggalkan kantor Stephen. Ketika dia berjalan keluar dari kantor, air mata akhirnya tidak bisa ditahan. "Selamat tinggal, bos." Petik 2. Zhao Meng diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada Stephen, lalu berjalan maju dengan tegas. Saat ini, Stephen tidak tahu bahwa kepergian Zhao Meng telah membuat keputusan tertentu. Di kantor Stephen sedang menonton proses pernikahan di komputer saat Dong Jian menelepon. "Patriark, baru saja menerima pesan dari Tuan Button bahwa dia memiliki urusan mendesak untuk meninggalkan Stride City. Jadi dia tidak akan menghadiri pernikahan Anda." Bab 3243. Barton akan pergi. Stephen Lin tertegun ketika mendengar berita itu. Barton adalah salah satu tamu terpenting di pernikahan ini, dan dia datang ke kota Haixia beberapa hari sebelumnya untuk menghadiri pernikahannya. Mengapa pernikahannya akan segera dilakukan? Sudah selesai, tapi dia ingin pergi sebagai gantinya. "Apakah kamu mengatakan apa yang terjadi?" Stephen Lin bertanya. "Saya tidak secara spesifik mengatakan apa itu, tetapi disebutkan bahwa itu tampaknya menjadi hal yang sangat penting," kata Dong Jian. "Ini sangat penting. Apakah ada yang salah dengan orang-orang di bawah?" tanya Stephen Lin. "Mungkin tidak." Tuan Button pergi dengan tergesa-gesa. 1 jam yang lalu, dia sedang minum teh dan mengobrol dengan beberapa teman dari Eropa. Sekarang dia sedang dalam perjalanan ke bandara. "Sepertinya sesuatu yang tidak terduga terjadi," kata Dong Jian. "Darurat." Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata, "Darurat apa yang bisa terjadi saat ini? Selain itu, secara logis, dia harus menelepon saya secara langsung karena hubungannya dengan saya. Mengapa dia menelepon Anda?" "Bertanya-tanya," kata Dong Jian. "Kalau begitu aku akan meneleponnya," kata Stephen Lin, menutup telepon Dong Jian, dan kemudian menelepon Barton. Panggilan tersambung dengan cepat. "Tuan Button, saya dengar Anda akan meninggalkan Stride City sekarang," tanya Stephen Lin.
Ya, sesuatu terjadi sementara dalam keluarga, dan saya harus segera kembali, kata Barton. Ada apa? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Stephen Lin bertanya. Tidak perlu, ini masalah keluarga kita, dan kamu tidak bisa banyak membantu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Pegang pernikahan dengan baik. Jika aku bisa tepat waktu, aku akan bergegas kembali untuk menghadiri acaramu. Pernikahan besok, kata Barton. Apakah masalahmu terkait dengan Joey? Stephen Lin bertanya. Barton membeku sesaat, dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Beberapa hari yang lalu, Joey juga tiba-tiba meninggalkan kota Haixia, dan sekarang kamu juga tiba-tiba terlibat. Aku selalu merasa bahwa kedua hal ini mungkin berhubungan, kata Stephen Lin. Kamu terlalu banyak berpikir. Joey akan pergi ke negara A untuk membicarakan bisnis, dan aku akan kembali ke negara kita. Tidak apa-apa, kata Barton. Itu saja, tidak apa-apa. Meskipun aku tidak ingin kamu pergi, tidak ada cara untuk melakukannya. Kamu harus pergi ke bisnismu dulu, dan datang jika kamu punya waktu, kata Stephen Lin. Yah, aku tahu, aku berharap pernikahanmu bahagia dulu, kata Barton. Terima kasih. Petik 2. Setelah menutup telepon, Stephen Lin mengerutkan kening. Entah kenapa, dia selalu merasa bahwa Barton agak aneh. Setelah berpikir sejenak, Stephen Lin memanggil Chen Bahuang yang berada di negara Duyinbi. Sejak medan perang ekstrateritorial setelah menghilang, Stephen Lin mengirim semua bawahannya yang awalnya ditempatkan di medan perang asing ke negara Duyinbi. Karena dia memiliki hubungan yang dalam dengan pemimpin negara Duyinbi, orang-orang ini diterima oleh pejabat di negara Duyinbi. Di satu sisi, mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan oleh Stephen Lin, dan di sisi lain, mereka juga membantu Duyinbi Guo menangani beberapa masalah yang tidak jelas. Mereka tampaknya telah menjadi kekuatan yang sangat kuat di negara Duyinbi, dan Chen Bahuang adalah pemimpin saat ini. Sebuah kekuatan. Chen Bahuang dengan cepat menjawab panggilan Stephen Lin. Kirim beberapa orang ke ibu kota negara A. Stephen Lin hanya memberi perintah pada Chen Bahuang. Mengerti. Chen Bahuang juga menerima perintah Stephen Lin dengan sangat ringkas dan jelas. Dalam keadaan darurat, keselamatan Joey dan Barton harus menjadi prioritas utama, kata Stephen Lin. Maksudmu seseorang ingin menyerang mereka? Chen Bahuang bertanya. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, kemungkinannya tidak dikesampingkan. Negara A baru saja mengubah penguasanya baru-baru ini, dan situasi dalam negeri lebih rumit, kata Stephen Lin. Baik. Petik 2. Setelah menutup telepon, Stephen Lin menelepon Qiaoma lagi. Dia tahu bahwa Qiaoma berasal dari negara A, jadi dia berencana untuk menanyakan beberapa informasi kepada Qiaoma, tetapi sayang Qiaoma tidak menjawab telepon. Ini agak mengejutkan Stephen Lin, tetapi mengingat bahwa Qiaoma bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan kepala suku mereka pada hari kerja, dan mungkin tidak memiliki banyak waktu luang, masuk akal jika dia tidak menjawab telepon. Setelah membuat beberapa pengaturan sederhana, Stephen Lin melupakan masalah ini. Lagi pula, besok adalah pernikahannya, tidak mungkin dia terlalu memperhatikan orang lain saat ini. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Dalam sekejap mata, matahari keesokan harinya sudah menyinari bumi. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Stephen Lin, bagi keluarga Lin, dan bahkan bagi kota Haixia. Sejak Stephen Lin mengumumkan bahwa dia akan mengadakan pernikahan untuk 3 orang, pernikahan ini ditakdirkan untuk menarik banyak perhatian. Apakah mereka yang menentang Stephen Lin atau mereka yang suka mendukung Stephen Lin, mereka semua menantikan hari ini. Mereka semua ingin melihat bagaimana Stephen Lin akhirnya akan berakhir di bawah segala macam rintangan dan tekanan. Host ini pernikahan. Dan ketika mata semua orang tertuju pada keluarga Lin di kota Haixia, seseorang yang mengejutkan semua orang datang ke kota Haixia pagi ini. Orang ini bernama Zhuang Mo.
Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu pemimpin sastra domestik, dan dia juga mengkritik Stephen Lin dan mengkritik. Bab 3244. Kedatangan Zhuang Mo membuat semua orang mencium bau mesiu, dan juga membuat banyak orang tegang. Semua orang sangat penasaran, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Zhuang Mo ketika dia datang ke kota Haixia saat ini. Apakah Anda ingin pergi ke tempat pernikahan? Tetapi jika ini masalahnya, maka dengan temperamen Stephen Lin, dapat dipastikan bahwa dia akan langsung membuang pemimpin sastrawan ini dari tempat pernikahan, dan bagaimana Zhuang Mo dapat bertahan menghadapi lemparan Stephen Lin di usia yang begitu tua. Jika tidak mudah untuk membunuh seseorang atau menyakiti Zhuang Mo, maka pernikahan Stephen Lin ditakdirkan untuk diolesi dengan noda hitam besar. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Zhuang Mo adalah penduduk kota Haixia menerima wawancara dari media. Saya diundang oleh Stephen Lin untuk menghadiri pernikahannya. Petik 2. Saat Zhuang Mo membuka mulutnya, media yang mewawancarainya tercengang. Bukankah Anda selalu berada di garis depan melawan Stephen Lin? Mengapa Anda datang untuk menghadiri pernikahan Stephen Lin? Anda bukan anak laki-laki berusia 25 tahun, bukan? Selain itu, bagaimana mungkin Stephen Lin mengundang musuh seperti Zhuang Mo ke pernikahannya? Mungkinkah dia berencana menggunakan pernikahan itu untuk memprotes Zhuang Mo? Semua orang bingung dengan kata-kata Zhuang Mo. Namun, apa yang dikatakan Zhuang Mo kemudian membuat semua orang mengerti maksud sebenarnya. Saya menerima undangannya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk mencegahnya melakukan hal-hal yang tidak bermoral dan melanggar hukum negara kita di tempat pernikahannya, kata Zhuang Mo dengan wajah serius menghadap media. Kata-kata Zhuang Mo membuat semua orang mencium bau mesiu, dan bahkan membuat semua orang merasakan tekad Zhuang Mo. Semua orang senang dengan kata-kata Zhuang Mo. Meskipun semua orang masih belum tahu mengapa Stephen Lin mengundang Zhuang Mo ke pernikahannya, yang pasti-pasti akan ada pertarungan besar antara Zhuang Mo dan Stephen Lin di pernikahan ini. Siapa yang tidak ingin menonton adegan seperti itu? Pukul 9.30 pagi. Ini sudah lewat jam sibuk. Warga kota Haixia tiba-tiba menemukan bahwa beberapa jalan di kota Haixia berada di bawah darurat militer. Selanjutnya, satu demi satu mobil mewah keluar dari berbagai hotel dan melaju ke jalan-jalan ini di bawah darurat militer. Kedua sisi jalan penuh dengan orang-orang yang penasaran, orang-orang memandangi mobil-mobil mewah itu dengan mata terbelalak, semua orang tidak bisa menahan suara kekaguman, karena ternyata mobil-mobil mewah ini tidak hanya mahal, tetapi juga mahal. Plat nomornya bahkan lebih menakjubkan. Kota Haixia adalah kota tingkat kedua di Provinsi Jinmin. Nomor plat dimulai dengan emas C, dan plat nomor mobil mewah ini berkisar dari emas C11111 hingga emas C88888. Dengan kata lain, semua mobil Leopard di kota Haixia muncul di jalur darurat militer. Jika itu masalahnya, itu tidak cukup untuk membuat orang yang lewat terkesiap. Banyak orang menemukan bahwa tidak hanya semua macan tutul Jin C yang datang, tetapi juga semua macan tutul Jin A, Jin B, Jin D, Jin E, Jin F, Jin G, Jin H, Jin J, semua macan tutul dari kota-kota besar di bawah Provinsi Jinmin. Semua plat nomor mobil muncul di jalan masuk. Ini bukan lagi sesuatu yang hanya dapat dijelaskan melalui langit, karena mereka yang mampu membeli macan tutul semuanya adalah orang-orang besar di Provinsi Jinmin, dan orang-orang besar ini semua mengendarai mobil mereka ke kota Haixia hari ini, dan pada saat yang sama muncul di jalan masuk. Energi yang dibutuhkan untuk itu tidak dapat lagi dijelaskan dalam beberapa kalimat sederhana. Semua orang tahu bahwa hanya ada satu orang di Provinsi Jinmin yang memiliki energi sebesar itu. Itu Stephen Lin. Mobil-mobil mewah itu mengantar para tamu yang datang ke pernikahan Stephen Lin ke suatu tempat, dan tempat itu adalah Dermaga Mazu di kota Haixia. Saat ini, di Dermaga Mazu, sebuah kapal pesiar mewah yang besar diparkir di sini.
Beberapa hari yang lalu, kapal pesiar mewah ini sudah parkir di dermaga, dan banyak orang sibuk di kapal pesiar setiap hari. Sebagai dermaga terbesar di kota Haixia, dermaga Matsu sebenarnya adalah hal yang biasa untuk kapal pesiar semacam itu, dan belum terlalu menarik perhatian banyak orang. Namun, begitu banyak mobil mewah yang menuju ke dermaga Matsu sekarang, dan mereka diparkir tepat di sebelah kapal pesiar ini di depan, ini pasti membuat orang menebak-nebak. Namun saat ini, area sekitar kapal pesiar telah berada di bawah darurat militer. Orang biasa hanya bisa berdiri sejauh 1 atau 200 meter dan melihat ke kapal pesiar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan kapal pesiar tersebut. Mereka hanya bisa melihat identitasnya. Pejabat itu turun dari mobil dan naik ke kapal pesiar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang menaiki kapal pesiar. Sekitar pukul 11 pagi, peluit kapal pesiar berbunyi, kemudian kapal pesiar berlayar ke laut. Melihat kapal pesiar pergi, banyak orang yang samar-samar memahami sesuatu. Di kapal pesiar, tamu dari berbagai tempat tersebar di seluruh kapal pesiar. Kapal pesiar ini sangat mewah, bahkan jika para tamu ini mendapat informasi yang baik, mereka pasti akan kagum dengan kemewahan kapal pesiar tersebut. Namun, setelah mengunjungi kapal pesiar, para tamu ini menemukan bahwa Stephen Lin tidak ada di dalamnya. Stephen Lin tidak ada di kapal pesiar. Banyak orang menemukan situasi ini, dan kemudian banyak orang mengirim pesan ke Stephen Lin, tetapi mereka semua mendapat balasan yang sama. Harap tunggu. Bab 3245 Ibu Kota Negara A. Di alun-alun besar istana, sekelompok orang berdiri, bahu-membahu. Rombongan mengenakan pakaian adat sukunya, yang sama dengan yang dikenakan oleh Barbaro, yang memerintah negara. Dari sini terlihat bahwa orang-orang ini adalah anggota suku Barbaro. Dengan Barbaro di istana, ini menjadi suku yang memerintah negara. Masuk akal bahwa masing-masing dari mereka dapat memperoleh keuntungan besar dan menjalani kehidupan yang mewah dan menyenangkan. Tapi sekarang, kelompok orang ini berkumpul bersama, tapi wajah mereka penuh dengan ekspresi ketakutan. Sekelompok tentara dengan peluru tajam berdiri di sekitar mereka, dan para prajurit ini juga mengenakan pakaian yang mirip dengan mereka. Banyak orang bahkan mengenal para prajurit ini. Mereka memandang para prajurit ini dengan mata memohon, tetapi mereka tidak mendapat tanggapan apapun. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari alun-alun. Kalian semua adalah anggota klan saya, dan mereka sangat penting bagi saya. Jika saya tidak harus melakukannya, saya tidak akan menangkap Anda. Jika Anda ingin disalahkan, salahkan Anda karena menjadi teman Kiaoma, saudara. Kata Barbaro. Suara bergema di alun-alun. Mendengar suara itu, sekelompok orang yang dikelilingi di tengah alun-alun mulai melolong kegirangan. Tuan Ketua, kami adalah orang-orangmu. Ketua, tolong selamatkan kami. Ratapan terdengar satu demi satu, tetapi tidak ada gunanya. Suara Barbaro sedingin biasanya, dan dia berkata, Joma mengkhianatiku, mengkhianati suku kita, dia membunuh pengawalku, kamu sebagai temannya, saudara, kamu harus membayar harga untuk pengkhianatannya. Tuan Ketua, apa yang terjadi pada Kiaoma tidak ada hubungannya dengan kita. Ketua, kami selalu sangat setia kepada Anda. Kerumunan yang terkepung berteriak, aku tahu kalian semua setia kepadaku, jadi aku bersedia memberimu, Kiaoma kesempatan. Selama Kiaoma berdiri dan menyerah padaku, maka aku bisa membiarkanmu hidup. Jika dia tidak muncul, setiap 10 menit saya akan memilih salah satu dari Anda untuk mengirimnya ke Dewa Padang Rumput. Kiaoma, saya tahu Anda bersembunyi di kegelapan, dan Anda membawa istri dan anak-anak Anda. Tidak ada cara bagi Anda untuk melarikan diri secara paksa dari istana saya. Sekarang saya telah memberi Anda kesempatan. Selama Anda menyerah, saya dapat membiarkan Anda terus menjadi kapten pengawal saya, dan teman serta saudara Anda akan aman. Waktu hampir habis, Kiaoma, pikirkanlah dirimu sendiri, kata Babar Luo. Saat suara Barbaro turun,
mereka yang terkepung di alun-alun berteriak kegirangan. Cepat keluar. Kepala suku bersedia memberimu kesempatan, kamu harus menghargainya. Di bawah ancaman kematian, orang-orang ini berteriak sangat keras. Setelah sekitar beberapa menit, sesosok muncul di sisi alun-alun. Ketika orang ini muncul, orang-orang yang terkepung segera menjadi bersemangat. Berteriak, Kiaoma, cepat menyerah. Petik 2. Joma, datang dan selamatkan kami. Petik 2 tanda seru. Kiaoma berjalan menuju kerumunan dengan ekspresi kosong. Kamu akhirnya muncul, Kiaoma. Di mana istri dan anak-anakmu? Suara Babalro terdengar. Anda bukan lagi kepala yang saya kenal. Kata Kiaoma sambil berjalan. Dulu saya puas dengan status quo, tapi sekarang saya ingin membuat suku kakak kita jaya dan menjadi eksistensi abadi di negeri ini, jadi saya harus melakukan perubahan. Kata Babalro. Saya telah melihat banyak orang brutal, bahkan diktator yang memusnahkan sukunya, tetapi saya belum pernah melihat orang-orang ini menyakiti sukunya sendiri, Anda yang pertama. Kata Babalro. Jadi saya ditakdirkan untuk berbeda dari orang-orang biasa-biasa saja itu. Suara Babalro sedikit puas. Biarkan mereka pergi, ketua, seperti yang saya mohon, mereka semua adalah bawahan setia Anda, kata tulus. Kata Barbaro. Aku akan terus mematuhimu. Kiaoma berkata, hanya saja janji lisan saja tidak cukup. Aku terlalu percaya padamu sebelumnya, jadi aku mendengarkan kata-katamu. Sekarang, kamu harus mengambil tindakan. Kata Barbaro. Petik 2. Tindakan apa? Tanya Joma. Bawa aku, kata Barbaro. Mengikuti kata-kata Barbaro, sekelompok penjaga keluar dari samping menekan seseorang. Melihat orang itu, ekspresi Kiaoma berubah. Dia mengenali orang itu, dan orang itu adalah Joey, teman Stephen Lin. Joey juga melihat Kiaoma, dan ekspresi kegembiraan melintas di wajahnya, tetapi dia dengan cepat menutupi kegembiraan itu lagi. Setelah itu, Joey dibawa ke posisi lebih dari 10 meter di depan Kiaoma. Bab 3246. Pria yang berdiri di depanmu adalah putra satu-satunya Barton. Kamu seharusnya akrab dengannya. Lagi pula, kamu memberitahu dia sebelumnya dan hampir membuatnya melarikan diri. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal ini sangat sederhana untuk Anda. Anda pergi ke Joey dan mematahkan lehernya, sama seperti Anda akan mematahkan leher singa, kata Barbaro. Barbaro, kamu gila. Jika kamu berani membunuhku, ayahku dan Stephen pasti akan membalaskan dendamku. Jika kamu menyinggung yang terkuat di dunia, apakah menurutmu kamu masih memiliki cara untuk bertahan hidup? Seru Joey bersemangat. Orang terkuat di dunia tidak ada artinya bagiku. Aku adalah raja negara ini, dan dia adalah pahlawan dunia ini. Jika dia berani membunuhku, citra kepahlawanannya akan terhapus. Upaya juga akan turun tiriskan. Untuk orang kecil sepertimu, apakah dia bersedia membayar begitu banyak? Bahkan jika dia bersedia membayar, akankah negara tempat dia berada, dan negara-negara yang mengemasnya dan memujinya, akankah mereka setuju? Barbaro tertawa, dikatakan. Mendengar ini, wajah Joey langsung menjadi gelap. Sebagai putra Barton, dia secara alami tahu bahwa negara-negara di seluruh dunia sedang mengemas Stephen Lin baru-baru ini. Sekarang Stephen Lin adalah pahlawan nasional di dunia ini, dan Barbaro adalah raja suatu negara. Stephen Lin ingin mencarinya untuk balas dendam pribadi. Itu sangat sulit begitu dia bergerak melawan Barbaro, itu tidak hanya akan sesederhana keluhan antara dua orang, tetapi kemungkinan besar akan berkembang menjadi konflik antara dua negara. Joma, ayo, patahkan leher Joey. Hanya dengan cara ini aku bisa percaya bahwa kamu benar-benar mau menurutiku. Kata Barbaro. Kiaoma memandang Joey dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Langkah Barbaro benar-benar berbahaya. Dia dan Stephen Lin adalah teman, dan Joey juga teman Stephen Lin. Jika dia membunuh Joey,
tidak peduli berapa banyak alasan yang dia miliki, tidak akan cukup untuk memaafkan dirinya sendiri. Pada saat itu, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh Stephen Lin. Langkah Barbaro adalah membuatnya berdiri di sisi berlawanan dari Stephen Lin, sehingga apapun yang terjadi di masa depan, dia hanya bisa berdiri di sisi Barbaro. "Joma, jangan bunuh aku," kata Joey bersemangat. Sebagai orang normal, Joey pasti takut mati. Dia juga tahu Kiaoma adalah teman Stephen Lin, jadi dia hanya bisa berdoa. Bunuh dia dengan cepat, kami tidak ingin mati." Terkepung berteriak dengan penuh semangat. Teriakan dari kedua belah pihak menempatkan Kiaoma dalam dilema. Jika Anda tidak membunuh Joey, Anda tidak akan dapat memenangkan kepercayaan dari Barbaro, dan teman serta saudara laki-lakinya dapat dibunuh. Jika Anda membunuh Joey, maka persahabatan antara dia dan Stephen Lin akan benar-benar berakhir. Stephen Lin kebaikan yang besar, jadi dia tidak ingin berdiri di sisi berlawanan dari Stephen Lin. "Aku akan memberimu 10 detik, 10, 9. Barbaro memulai hitungan mundur. "Joma, kumohon." Joey memohon. Bunuh dia. Tolong." Orang-orang yang terkepung juga memohon. Melihat orang-orang ini, Kiaoma menghela nafas, lalu melihat ke arah istana dan berkata, "Tuanku, Anda tahu ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang tidak dapat diselesaikan. Tidak peduli pilihan apa yang saya buat, saya ditakdirkan untuk mengecewakan beberapa orang." Petik 2, 7, 6. Barbaro terus menghitung mundur, sepertinya tidak terpengaruh oleh kata-kata Kiaoma. "Stephen Lin adalah teman baikku dan bahkan dermawanku. Joey juga temannya. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa membunuh Joey." Petik 2. Orang-orang ini adalah teman dan saudaraku. Aku tumbuh bersama, dan aku sangat orang penting di hati saya, tidak peduli apa, saya tidak ingin melihat mereka mati karena saya. Petik 2. Karena seseorang ditakdirkan untuk mati, saya hanya bisa mati. Dalam pikiran saya tidak tahu mengapa Anda menjadi seperti ini. Saya hanya berharap darah saya dapat menenangkan niat membunuh di hati Anda, dan memungkinkan Anda memberi Joey dan teman-teman saya jalan keluar. Sambil berbicara, Kiaoma mengeluarkan belati dari pinggangnya. "Joma, apa yang kamu lakukan?" Suara Barbaro tiba-tiba menjadi mendesak. "Joy, beritahu Stephen, aku, Kiaoma berutang padanya, dan aku akan membayarnya kembali di kehidupanku selanjutnya." Kiaoma menatap Joey dan berteriak. "Tidak!" teriak Joey buru-buru. Namun, kata-katanya tidak bisa menghentikan Kiaoma. Kiaoma menusukkan belati di tangannya ke dadanya. Engah! Belati itu tenggelam sampai ke dada kirinya. Saat berikutnya, kaki Kiaoma lemas dan dia jatuh berlutut di tanah. Darah menyembur keluar sedikit demi sedikit dari dadanya. Mata Jorma berkaca-kaca. "Joma, kamu bajingan." Barbaro meraung marah dan bergegas keluar dari istana ke depan. Kiaoma melihat ke arah Barbaro bergegas keluar, senyum lega muncul di sudut mulutnya. Saat berikutnya, tubuh Kiaoma ambruk di tanah tanpa vitalitas. Barbaro bergegas ke Kiaoma, menatap Kiaoma yang tak bernyawa di tanah dan berteriak dengan penuh semangat, "Kamu bajingan, apakah kamu tahu berapa banyak waktu dan energi yang telah aku habiskan untuk mengolahmu, dan kamu baru saja mati seperti ini? Ya, kamu bajingan." Bab 3247. Tidak ada yang mengira bahwa Kiaoma akan memilih untuk mengakhiri hidupnya ketika dihadapkan pada dilema. Barbaro berdiri di samping tubuh Joma, berteriak dengan marah. Tidak jauh dari situ, Joey melihat ke sisi ini dengan wajah pucat. Dia tidak ingin mati, jadi dia dengan putus asa memohon Kiaoma untuk memberinya kesempatan untuk hidup, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kiaoma pada akhirnya akan memilih untuk bunuh diri agar tidak membunuhnya, karena menurutnya, Kiaoma mati untuknya. Di sisi lain, saudara dan teman Kiaoma juga menunjukkan kesedihan saat ini. Hubungan mereka dengan Kiaoma sangat dekat, jika tidak, mereka tidak akan ditarik untuk mengancam Kiaoma. Tetapi mereka tidak menyangka Joma akan bunuh diri. Bahkan sekarang,
masih ada bahaya terbunuh, dan banyak orang meneteskan air mata kesedihan. Kemarilah, singkirkan tubuh Kiaoma. Babaro memberi perintah kepada bawahan di sebelahnya setelah melampiaskannya. Segera, beberapa bawahan pergi ke tubuh Kiaoma dan membawanya. Kirim kembali ke suku dan kubur di makam leluhur, kata Barbaro. Beberapa bawahan memimpin perintah untuk mundur. Barbaro berbalik dengan muram dan berjalan menuju istana. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Seseorang mendekati Barbaro dan bertanya dengan suara rendah. Joma sudah mati. Tidak masuk akal untuk membunuh orang-orang ini atau tidak. Kirim mereka keluar dari istana. Adapun Jo itu, dia masih bisa dipenjara. Dia masih memiliki kegunaan, kata Barbaro. Iya, titik. Pada saat yang sama, bandara ibu kota negara A. Sebuah pesawat dari negeri naga mendarat di bandara ibu kota negara A. Bandara sudah menyiapkan para penjaga kehormatan untuk menyambut mereka. Ketika Barton melangkah keluar dari pesawat dan melihat para penjaga kehormatan, matanya dipenuhi dengan rasa jijik, karena menurutnya, para penjaga kehormatan ini lebih seperti rasa hormat Barbaro kepada para penjaga kehormatan. Semacam demonstrasi miliknya. Barton turun dari pesawat. Ada beberapa orang yang turun dari pesawat bersamanya. Mereka semua mengenakan jas hitam dan mengenakan kacamata hitam di wajah mereka. Total ada 8 orang. 8 orang ini mengepung Barton setelah turun dari pesawat. 8 orang di antara mereka adalah orang yang mengikuti Barton dari dekat. Pria ini berusia sekitar 40 atau 50 tahun, dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Regiedo, aku mengandalkanmu untuk perjalanan ini, kata Barton ringan. Jangan khawatir, Tuan Button, dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Pria itu melepas kacamata hitamnya untuk memperlihatkan wajahnya saat berbicara. Jika Stephen Lin ada di sini, dia pasti bisa mengenali orang ini. Orang ini adalah pemenang kedua Rostar, orang terkuat di negara parfum, Legato. Regaido Meski dikalahkan oleh Taylor dan hanya menempati posisi kedua. Dia juga pemimpin di antara puluhan miliar orang di dunia. Untuk memastikan keselamatan pribadinya, Button telah dihubungi oleh Regado ketika dia terbang ke negara A, dan setelah tinggal sebentar di negara parfum, dia mengambil Regado dan datang ke negara A bersama. Dengan Regi di sisinya, Barton masih memiliki kepercayaan pada keselamatannya sendiri. Tuan Button, seorang pria kulit hitam berjalan ke arah Button dan berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pejabat yang bertugas menyambut Anda kali ini. Nama saya, Samir. Petik 2. Tahu di mana anakku, kata Barton tanpa ekspresi. Jangan khawatir, putramu adalah tamu negara kami. Kami akan memperlakukannya dengan baik sebagai tuan tanah. Sekarang tolong ikuti aku ke istana. Yang mulia raja sudah lama menunggumu, Samir tersenyum. Dikatakan, katakan pada Barbaro, saat aku tiba di istana, aku berharap bisa melihat anakku, kata Barton. Saya pasti akan menyampaikan pesan Anda, Tuan Barton, silakan masuk ke mobil, kata Samir sambil menunjuk ke mobil di sebelahnya. Barton mendengus dingin, dan duduk di dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Regiedo juga duduk di dalam mobil. Samir tersenyum dan duduk di kursi kopilot tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, sekelompok orang berangkat dari bandara dan menuju istana. Sekitar setengah jam kemudian, mobil yang membawa Barton berhenti di depan istana Barbaro. Barbaro berdiri di depan istana dengan pakaian lengkap, dan ketika dia melihat Barton turun dari mobil, Barbaro tersenyum dan berkata, "Selamat datang, Tuan Barton." Titik. Anakku, aku telah menerima permintaanmu, jadi kamu akan segera dapat melihat putramu. Barbaro tersenyum dan bertepuk tangan, dan kemudian, sosok Joey muncul di gerbang istana. Melihat Joey muncul, mata Barton berbinar, lalu dia berjalan cepat menuju Joey. Ayah. Melihat ayahnya muncul, Joey pun berlari menuju Barton.
Ayah dan anak itu segera datang satu sama lain. Apakah kamu baik-baik saja? Barton bertanya dengan khawatir. Melihat ayah yang peduli di depannya, Joey merasakan kehangatan dari ayahnya dari lubuk hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja, tapi Baptiste sudah mati, dan Kiaoma juga sudah mati. Sudah berakhir." Petik 2. Baptiste. Murid Paten sedikit menyusut, dan dia memandang Baba di samping. Bab 3248. Erluo berkata, "Kamu benar-benar membunuh orangku." Petik 2. Untuk seseorang yang telah kehilangan fungsinya, secara alami tidak perlu mempertahankannya. Barbaro berkata sambil tersenyum. "Kamu akan membayar kekerasanmu, Barbaro," kata Barton dengan wajah dingin. "Barton, kamu harus tahu bahwa kamu sekarang berada di negaraku, istanaku, dan aku adalah penguasa negara ini, jadi kamu harus sopan ketika berbicara denganku," kata Barbaro dengan mata menyipit. "Hanya kamu, seorang kepala suku Afrika." Lelucon, Barton menggelengkan kepalanya dengan jijik. Melihat kelakuan ayahnya seperti ini, Joey merasakan kekaguman pada ayah ini untuk pertama kalinya. Dia selalu berpikir bahwa ayahnya adalah seorang pengusaha Filistin, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia menghadapi raja suatu negara, dia akan tetap seperti itu. Sangat hormat menjadi begitu mendominasi dan berani jelas di luar jangkauannya. Dikatakan bahwa Tuan Batten sangat bangga. "Hari ini saya melihat memang demikian adanya. Tuan Batten, saya datang untuk menyambut Anda dengan penuh ketulusan, dan saya telah menyiapkan jamuan selamat datang yang kaya untuk Anda. Sekarang Anda ayah dan anak bertemu, bagaimana denganmu? Bagaimana kalau kita mulai saja?" Barbaro tampaknya tidak tersinggung dengan kata-kata Barton, tetapi berkata dengan senyum di wajahnya. "Ayo buka mejanya," kata Barton ringan. "Ayah, bukankah sebaiknya kita segera keluar dari sini?" Joey berbisik gugup. "Aku tidak hanya ingin menyelamatkanmu, tapi aku juga ingin mendapatkan kembali bisnis kita," kata Barton dengan bangga. Joey sekali lagi tunduk pada kesombongan ayahnya. "Ngomong-ngomong, siapa Joma?" Barton tiba-tiba teringat orang yang disebutkan Joy sebelumnya, dan mau tidak mau bertanya. "Ini aku dan temanku yang tahu takdir." Joey menjelaskan secara singkat apa yang terjadi sebelumnya. "Oh, begitu." Barton mengangguk dengan tenang, tanpa berkata apa-apa. "Ayah, aku berhutang nyawa pada Kiaoma. Jika dia tidak bunuh diri, aku mungkin sudah mati, jadi apapun yang terjadi, kita harus membalaskan dendam Kiaoma," kata Joey. "Saya punya pendapat sendiri tentang masalah ini, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak," kata Barton, berjalan ke istana dengan tangan di belakang. Barbaro masuk bersamanya, tertawa. Sebuah meja bundar telah diletakkan di tengah aula istana. Batten sama sekali tidak sopan, dan langsung duduk di kursi utama. Barbaro juga tidak keberatan, dan duduk berhadapan dengan Barton. Saat ini, Evans masuk dari luar istana. "Maaf terlambat, Tuan Batten, lama tidak bertemu." Evans menyapa Batten sambil tersenyum. "Evans." Barton mengangkat alisnya, kemudian dia berkata dengan dingin, "Saya mendengar dari Joey bahwa Anda merampok bisnis kami," kata Evans. "Tentu saja semua orang bisa berbisnis, tapi mau atau tidaknya bisnis ini tergantung kemampuanmu," kata Barton. Evans membeku sesaat, sedikit terkejut bahwa Barton akan mengatakan ini. Sepertinya dia mengancam dirinya sendiri dengan kematian. Tepat ketika Evans dalam keadaan linglung, sesosok muncul di belakang Evans. "Hati-hati," Barbaro dengan cepat mengingatkan. Evans memperhatikan sesuatu yang aneh dan menoleh untuk melihat ke belakang dengan ngeri. Berdiri di belakangnya adalah seorang pria muram yang meninju Evans tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Evans menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghalangi. Ledakan. Setelah suara keras, tubuh Evans terbang terbalik seperti layang-layang yang patah, menabrak dinding di belakangnya dengan keras, dan kemudian jatuh dari dinding ke tanah.
Darah mengalir dari mulut Evans. Evans mencengkeram dadanya dan berteriak nyeri, "Barbaro, selamatkan aku." Mendengar ini, pupil mata Barton sedikit menyusut. Di sisi lain, Regado yang berhasil melakukan satu pukulan mengejar Evans. Dia sedikit mengernyit, dan sangat terkejut bahwa dia tidak membunuh Evans dengan satu pukulan. Menurutnya, dengan kekuatan serangannya sendiri, satu pukulan sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Martial King, dan Evans ini mendengar bahwa dia hanya seorang pengusaha. Bagaimana dia bisa bertahan setelah dipukul terbang sendiri? Dalam sekejap, Regado sudah sampai di depan Evans. Meski kaget pihak lain belum mati, dia juga tahu pihak lain terluka parah, jadi dia berencana mengirim pihak lain untuk melihat Tuhan dengan pukulan. Pada saat ini, sedikit kewaspadaan tiba-tiba muncul di hati Lei Jiedo. Regado sepertinya merasakannya, menoleh untuk melihat ke samping, dan menemukan bahwa Barbaro telah muncul di sampingnya di beberapa titik, dan Barbaro menikamnya dengan tongkat di tangannya. Tongkat itu terlihat familiar. Lei Jiedo sedikit terkejut, dan merentangkan kelima jarinya untuk memblokirnya. Engah. Dengan suara teredam, ujung tongkat itu langsung menusuk ke telapak tangan Lei Jiedo. Wajah Lei Jiedo berubah, dan ketika dia hendak menarik tangannya, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Saat berikutnya, cahaya menembus telapak tangan Lei Jiedo. Lei Jiedo menjerit, dan dengan cepat mundur. Bab 3249. Asap hijau mengepul dari telapak Regado, dan bau barbeque juga menyebar saat ini. Regado melihat telapak tangannya. Telapak tangannya benar-benar hitam hangus, dan ada lubang seukuran kenari di hitam hangus. Rasa sakit yang parah membuat Lei Jiedo menjerit. Ekspresi Barton berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Regado akan dilukai oleh Barbaro. Meskipun dia meminjam senjata di tangannya, jika Barbaro sendiri tidak memiliki kekuatan yang cukup, sangat tidak mungkin dia membunuhnya dalam waktu sesingkat itu. Bergegas ke sisi Regado. "Regiedo, orang terkuat kedua di Eropa, berani menyakiti seseorang di istanaku, betapa beraninya kamu," kata Barbaro, menatap Legardo dengan niat membunuh. "Senjatamu ini senjata Kiaoma, kenapa dia ada di tanganmu?" Regado bertanya dengan ekspresi ketakutan, menutupi tangannya dengan satu tangan. "Tongkat edasi pertama kali diberikan kepada Kiaoma oleh saya, tetapi sekarang saya baru saja mengambilnya kembali," kata Barbaro. "Jadi begitu." Regado tiba-tiba menyadari, dia mengambil beberapa langkah mundur untuk menjauhkan diri dari Barbaro, dan kemudian berkata, "Tetapi bahkan jika itu adalah tongkat adaksi, jika tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu pasti tidak akan terjadi. Dapat membunuhku, kekuatanmu setidaknya telah mencapai tingkat suci pertempuran, mengapa aku tidak pernah mendengar namamu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan namaku, karena kamu bergerak di istanaku hari ini, kamu adalah siap menanggung rasa sakitku." "Marahlah," kata Barbaro, berjalan menuju Legerdo dengan tongkat idasi di tangannya. "Barbaro, perjamuan ini masih belum dibuka. Jika tidak, aku akan pergi." Barton berdiri tanpa ekspresi dan berkata. Barbaro menghentikan langkahnya, menoleh untuk melihat Barton dan berkata, "Paton, tidakkah kamu perlu menjelaskan ini padaku?" "Penjelasan apa yang kamu inginkan?" "Itu hanya Evans. Karena dia berani datang kepadamu untuk merebut bisnisku, dia harus bersiap untuk dibunuh olehku. Tapi karena dia selamat, aku tidak berniat untuk peduli padanya." "Regado, pergi dan obati lukanya," kata Barton. "Iya." Regado mengangguk, menatap Barbaro sambil sedikit membungkuk dan mundur. Barbaro tidak terus mengejar, dia melirik ke arah Paten dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari Tuan Paten, dia jauh lebih baik daripada putramu." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Barbaro melirik anak buahnya, dan kemudian beberapa orang bergegas ke Bay Evans samping. Evans dijemput dan diusir dari istana. Barbaro berjalan kembali ke meja dan duduk. "Tuan Barton,
apakah itu pukulan yang baru saja Anda kirimkan kepada saya? Barbaro bertanya. Lebih besar dari, berteriak Mawei. Apa menurutmu itu dianggap sebagai masogani? Button menyipitkan matanya dan bertanya. Itu tidak dihitung sebagai pukulan, apa yang penting? Barbaro bertanya secara retoris. Barton tersenyum, mengangkat jarinya ke langit dan berkata, pertarungan sebenarnya ada di atas. Petik 2. Naik. Barbaro mengerutkan kening dan mendongak, sedikit bingung. Saat ini, seorang bawahan bergegas ke aula. Yang mulia, Departemen Kontrol Lalu Lintas Udara baru saja menerima berita bahwa setidaknya 3 formasi pesawat tempur tak dikenal baru saja memasuki wilayah udara negara kita, dan kemudian segera pergi, kata bawahan itu dengan bersemangat. 3 formasi. Barbaro mengecilkan pupilnya, menatap Button dan berkata, apakah ini yang kamu sebut pertikaian? Petik 2. Maaf, aku punya banyak teman. Mereka tahu aku datang ke negaramu sendirian, jadi jangan khawatirkan saya. Ketiga formasi pesawat tempur itu hanya sapaan kecil untuk Anda. Selama mereka menyadari bahwa saya mungkin dalam bahaya, maka lain kali tidak akan muncul 3 formasi pesawat tempur itu di wilayah udara Anda, kata Barton. Tepuk tangan. Barbaro tertawa dan bertepuk tangan sambil berkata, seperti yang diharapkan dari salah satu pengusaha terbaik di Eropa, seperti yang diharapkan dari Presiden Masyarakat Taisan, saya sangat mengaguminya karena mampu memobilisasi kekuatan sebesar itu, sangat banyak. Petik 2. Sejujurnya, dalam perjalanan saya ke Afrika, menurut apa yang mereka katakan dalam game, saya pergi ke desa Sinsou dengan akun tingkat penuh. Anda kepala suku Afrika mengira Anda kuat, tetapi di mata saya, kepala suku asli selalu kepala suku, apakah itu kepala suku atau raja suatu negara, itu tidak dapat mengubah esensi kepala suku, kata Barton. Saya selalu iri pada Eropa dan perkembangannya, tetapi kadang-kadang saya juga berpikir, jika bukan karena orang Eropa Anda terus-menerus menjarah sumber daya dari Afrika kami selama ratusan tahun, mungkin Afrika kami tidak akan jauh di belakang Anda, Barbaro berkata dengan serius. Sifat dunia ini adalah penjarahan. Negara maju menjarah negara terbelakang, kapitalis menjarah pekerja, birokrat menjarah orang biasa. Ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, ketika kemampuan Anda tidak dapat menandingi apa yang Anda miliki, itu bahkan lebih adalah baik untuk hal-hal itu bahwa orang-orang yang cakap itu mengambil barang-barang Anda, belum lagi yang lain, begitu banyak tambang tanah jarang di Afrika, apakah Anda harus tahu cara menggunakannya? Tanya Barton sambil tersenyum. Ada beberapa kebenaran dalam apa yang Anda katakan, dan saya setuju dengan apa yang Anda katakan, jadi saya tidak memiliki. Bab 3250. Menyalahkan semua orang, saya ingin melakukan satu hal sekarang, dan itu adalah membuat negara kita lebih kuat. Hanya ketika kita cukup kuat, barulah kita dapat memiliki kemampuan untuk merebut kembali apa yang Anda rampas. Barbaro berkata, kalau begitu kamu bisa memberitahuku tujuan mengancamku dengan anakku. Barton tiba-tiba berkata dengan serius. Sebenarnya tujuannya sangat sederhana. Saya ingin menggunakan identitas Anda untuk membeli beberapa barang yang dibutuhkan negara kami, tetapi Anda di dunia barat tidak mau menjualnya kepada kami. Kata Barbaro. Petik 2. Misalnya, tanya Barton. Misalnya, sistem pertahanan pemandu telur paling canggih. Seperti mesin fotolitografi yang tidak diekspor, seperti bioteknologi paling mutakhir, Dell. Anda adalah salah satu pebisnis terbaik di dunia, dan industri Anda ada di seluruh dunia. Jika Anda memimpin, saya pikir membeli barang-barang itu akan sangat mudah. Kata Barbaro. Petik 2. Itu saja. Barton bertanya dengan cemberut. Menurut pendapatnya, jika Anda hanya ingin membeli barang-barang ini, maka tidak perlu menghabiskan banyak kesulitan untuk membawanya ke Afrika, katakan saja tidak di telepon. Tidak mau membayar mereka, kata Barbaro. Petik 2. Oh. Button mengangkat alisnya. Singkatnya,
Saya harap Anda dapat menggunakan pengaruh Anda untuk membeli barang-barang yang kami butuhkan, dan kemudian mengirimkan barang-barang itu ke negara kami tanpa syarat. Selain itu, saya juga berharap Anda dapat memberi saya sejumlah uang. Lagi pula, perusahaan di bawah komando Anda telah menjarah terlalu banyak sumber daya dari negara kami selama bertahun-tahun, dan masuk akal bagi saya untuk mendapatkannya kembali. Kata Barbaro. Berapa banyak yang kamu inginkan? Tanya Barton. Tidak banyak, 1 triliun. Kata Barbaro. Kamu ingin merampokku? Barton bertanya dengan cemberut. Itu tidak cukup. Saya telah menyelidiki Anda. Kekayaan bersih Anda sekitar 2 triliun yuan, dan tidak banyak untuk mengeluarkan 1 triliun yuan. Kata Barbaro. Kamu tidak realistis. Pertama-tama, saya tidak dapat menghasilkan 1 triliun uang tunai. Kedua, bahkan jika saya dapat mengambil 1 triliun uang tunai, aliran modal skala besar seperti itu akan menarik perhatian pihak berwenang. Otoritas pasti akan menyelidiki. Begitu biarkan mereka mengetahui bahwa saya memiliki kemungkinan dipaksa untuk membayar uang, mereka akan menghentikan transaksi, dan bahkan membekukan rekening bank saya, kata Barton. Itulah mengapa saya membutuhkan Anda untuk datang ke sini. Selama Anda berada di tangan saya, kami dapat menggunakan semua cara untuk mentransfer uang, seperti investasi. Anda menginvestasikan 1 triliun yuan di negara kami, apakah ini masuk akal? Kata Babar Luo sambil tersenyum. Kamu adalah perampok dengan nafsu makan terbesar yang pernah aku lihat. Apakah kamu tidak takut setelah aku memberimu uang, pasukan dari beberapa negara besar Eropa akan langsung meratakan negaramu? Tanya Barton. Longguo memiliki pepatah yang sangat bagus bahwa orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Demi uang, ada baiknya mengambil risiko, kata Barbaro. Bagaimana jika saya tidak menyetujui permintaan Anda? Barton bertanya. Masalah besarnya adalah mati bersama. Aku akan membunuhmu ayah dan anak, dan kemudian kekuatan di belakangmu akan membunuhku, seperti Stephen Lin, kata Barbaro. Kamu benar-benar gila. Kamu tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun dengan melakukan ini. Kamu memiliki nyawa untuk mengambil uang, tapi kamu sama sekali tidak punya nyawa untuk membelanjakannya. Kata Barton. Ini adalah hal-hal yang harus kupikirkan, bukan milikmu, kata Barbaro. Barton mengerutkan kening dan berpikir keras. Tentu saja, jika kamu merasa sangat sulit, maka aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu cara lain, kata Barbaro tiba-tiba. Jalan apa? Tanya Barton. Barbaro tersenyum, menatap Joey dan berkata, kamu bisa turun dulu. Petik 2. Kenapa aku harus turun dulu? Tanya Joey bersemangat. Karena yang akan kita bicarakan selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh, kata Barbaro. Aku harus bersama ayahku, kata Joey tegas. Joy, kamu turun dulu, kata Barton. Ayah. Petik 2. Kamu turun dulu. Barton menekankan nadanya. Oke. Melihat sikap tegas ayahnya, Joey tidak punya pilihan selain bangun dan pergi bersama orang-orang di istana. Kegembiraan hilang. Sekarang kamu bisa mengatakannya dengan cara lain, kata Barton. Petik 2. Longguo. Saat ini, waktunya telah tiba di malam hari. Kapal pesiar telah berlayar di laut selama beberapa jam. Hari ini laut tenang, angin cerah, dan perpindahan kapal pesiar cukup besar, seluruh kapal sangat stabil. Zhuang Ziyan berdiri di haluan kapal, menyaksikan matahari terbenam, dan mengirim pesan ke Stephen Lin. Kamu sudah tahu apa yang kamu pikirkan? Petik 2. Banyak orang sudah tahu. Stephen Lin menjawab dengan cepat. Saya harus mengatakan, Anda melakukan pekerjaan yang baik dengan trik ini, dan kakek saya mungkin tidak mengatakan apa-apa, jawab Zhuang Ziyan. Tapi kamu masih harus memiliki sikap, kata Stephen Lin. Kalau begitu izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, saya menceraikan Jianming, kata Zhuang Ziyan. Kalau begitu aku juga mengucapkan selamat padamu. Petik 2.
Terima kasih. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.